Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Senyum Keluarga. Di video kali ini saya mau buat brownies coklat dan keju. Ini salah satu resep paling enak banget teman-teman. Teksturnya ini lembut, perpaduan coklat dan keju ini makin enak. Yuk langsung saja kita buat. Di wadah bersih dan kering masukkan 260 gram gula pasir, 7 butir telur, 1 sendok makan emulsifier, ini saya menggunakan SP. Dan ini akan kita mixer sampai mengembang putih berjejak. Kisaran waktunya sekitar 8-10 menit ya teman-teman. Nah ini sudah mengembang putih berjejak, kita matikan mixernya. Masukkan 140 gram tepung protein rendah, 1 sendok teh baking powder, 70 gram kental manis. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Ini saya menggunakan mixer ya teman-teman, gunakan kecepatan yang paling rendah. Untuk resepnya nanti saya tulis di deskripsi ya teman-teman, untuk takaran gram dan juga sendok makannya. Ini saya bantu dengan spatula supaya tercampur merata. Selanjutnya masukkan 210 gram margarin yang sudah dilelehkan. Lanjut kita aduk sampai tercampur rata. Aduknya secara perlahan saja ya teman-teman supaya adonan tidak bantet ataupun turun. Nah hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita bagi menjadi 2 bagian untuk adonan coklat dan adonan keju. Untuk adonan coklatnya ini saya kasih setengah sendok teh pasta coklat. Kemudian masukkan sekitar 27 gram coklat bubuk ataupun 4 sendok makan. Nah ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk bagian yang keju ini saya tambahin 140 gram keju oles. Teman-teman juga bisa ganti keju oles dengan cream cheese. Nah ini kita mixer sebentar saja dengan kecepatan yang rendah. Sampai tercampur saja ya teman-teman ya. Biar hasilnya akan halus. Nah seperti ini teman-teman. Siapkan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper dan dioles dengan margarin. Ini saya menggunakan ukuran 20x20 dengan tinggi 7 cm. Teman-teman jika ingin hasilnya lebih tinggi, boleh gunakan ukuran 18x18. Nah ini loyangnya kita hentak-hentakkan untuk keluarkan udara. Selanjutnya ini siap untuk kita kukus. Kukusannya sudah saya panaskan sampai mendidih. Masukkan loyang dan ini akan kita kukus selama 25 menit dengan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa tutup kukusannya ini dialasi dengan serbet ya teman-teman supaya tidak jatuh airnya. Setelah 25 menit, nah hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan adonan kejunya. Dan ini kita kukus kembali sekitar 35 menit ya. Nah ini sekitar sudah 1 jam total semuanya ya teman-teman. Yang coklat 25 dan yang keju 35. Nah ini kita keluarkan dari kukusan. Setelah dingin nanti baru kita sisir di bagian tepiannya. Nah ini browniesnya akan saya bagi menjadi 3 bagian.
Nah, sekarang kita potong. Nah, ini dia teman-teman. Ini teksturnya benar-benar empuk dan lembut. Untuk pori-porinya ini kecil dan halus banget. Aromanya super wangi, perpaduan wangi coklat dan wangi keju. Ini moist banget teman-teman. Rasa coklatnya sangat berasa walaupun ini tanpa coklat batang. Sedangkan untuk rasa kejunya ini gurih dan enak. Resep ini sangat recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Kali ini kita buat kue lapis nanas. Ini kuenya sering banget kita jumpai di waktu lebaran. Rasanya enak dan lembut banget. Ayo langsung saja kita buat. Di wadah bersih masukkan 150 gram gula pasir, 125 gram margarin. Nah, ini kita mixer sampai mengembang. Untuk waktunya ini sekitar 10 menit ya teman-teman. Setelah pucat dan mengembang seperti ini, selanjutnya masukkan 5 kuning telur, masukkan secara bertahap. Setelah tercampur, selanjutnya masukkan tepung terigu. Ini saya menggunakan 125 gram. Masukkan kental manis sekitar 90 gram. Mixer kembali sampai tercampur. Nah, ini saya aduk dengan spatula supaya tercampur merata. Hasilnya seperti ini. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita mixer 5 putih telur. Ini usahakan tempat atau wadahnya ini bersih, terhindar dari air dan lemak, supaya hasilnya mengembang ya teman-teman. Setelah mengembang seperti ini, kita masukkan ke dalam adonan yang kuning telur tadi. Nah, ini kita aduk perlahan saja sampai tercampur rata. Hasilnya seperti ini. Siapkan loyang dengan ukuran 20 x 10 dengan tinggi 7 cm. Loyang sudah saya alasi dengan baking paper dan oles dengan margarin. Masukkan 2 sendok sayur, kemudian kita ratakan. Hentakkan loyang beberapa kali. Nah, ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya oven sudah saya panaskan sekitar 10 menit. Loyang kita letak di rak tengah
Lalu kita panggang dengan suhu 160 derajat Celcius selama 10 menit ataupun dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 10 menit, kita keluarkan loyangnya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini permukaannya masih basah. Ini kita tekan-tekan. Kemudian oles dengan margarin. Kemudian kita kasih 1,5 sendok makan selai nanas. Dan ini kita ratakan. Supaya selainya kering, nah ini saya panggang selama 1 menit. Letak loyangnya di rak atas ya teman-teman. Setelah 1 menit, kita keluarkan loyangnya. Seperti ini hasilnya. Ini selainya sedikit kering. Kemudian kita masukkan 2 sendok sayur adonan. Nah, kita ratakan. Kita panggang kembali selama 10 menit dengan suhu yang sama seperti tadi ya teman-teman. Lakukan sampai adonan selesai. Nah, ini dia teman-teman, lapis nanasnya sudah jadi. Ini kita biarkan dulu sampai dingin, kemudian baru kita sisir tepian loyang. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Ini lapisannya cantik. Sekarang kita potong. Untuk teksturnya ini lembut dan lembab, dan lapisannya ini terlihat cantik dan jelas. Resep ini ekonomis dan recommended untuk teman-teman coba di rumah. Kali ini saya buat bika Ambon, ini lagi viral banget teman-teman. Dan resep ini anti gagal, insya Allah besarang full. Dan ini saya menggunakan oven tangkring. Mau tahu bagaimana cara buatnya? Ayo simak videonya sampai selesai. Di dalam sospen masukkan 280 ml santan. Saya menggunakan 200 ml santan instan dan 80 ml air. Masukkan 8 lembar daun jeruk, 2 batang serai, setengah sendok teh kunyit. Nah, ini kita masak sampai mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya dan kita biarkan santannya dingin. Lanjut kita buat bahan biangnya, 50 ml air, 1 sendok makan gula pasir, kita aduk. Kemudian masukkan 1 sendok makan tepung terigu. Dan terakhir masukkan 1 sendok teh ragi dan ini kita aduk sampai tercampur rata. Bahan biang ini kita biarkan dulu beberapa menit. Jika dia berbuih maka itu tandanya raginya aktif. Nah, ini kita tutup ya teman-teman. Setelah kurang lebih 15 menit, nah ini hasilnya berbuih seperti ini. Ini tandanya raginya aktif dan ini siap untuk kita gunakan. Di dalam wadah bersih dan kering masukkan 2 butir telur, ini telur utuh. Kemudian masukkan 8 kuning telur. Nah, ini kuningnya saja ya teman-teman. 160 gram gula pasir.
Telur dan gula ini kita mixer sampai mengembang. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah cukup. Kita matikan mixernya. Masukkan 100 gram tepung tapioka. Tambahkan 15 gram tepung beras. Jika ingin lebih kenyal, boleh diganti dengan tepung ketan ya teman-teman. Nah, ini kita mixer sebentar saja. Masukkan santan yang kondisinya sudah tidak panas lagi. Kita aduk ataupun mixer sebentar saja. Kemudian masukkan bahan biang. Mixer sebentar. Nah, supaya tercampur semuanya, ini saya ulang lagi, aduk pakai spatula ya teman-teman. Adonan ini kita tutup. Nah, ini akan kita istirahatkan sekitar 2 jam. Setelah kurang lebih 2 jam, nah selanjutnya kita siapkan loyangnya. Ini loyang saya gunakan ukuran 18. Loyang sudah saya oles dengan margarin dan saya taburi dengan tepung. Sebelumnya oven sudah saya panaskan sekitar 10 menit. Dan lanjut kita panaskan lagi loyangnya. Kita panaskan kurang lebih sekitar 2-3 menit ya teman-teman. Dan untuk pintu ovennya ini saya biarkan terbuka. Nah, ini setelah 2 jam, selanjutnya kita masukkan margarin. Ini margarinnya sudah saya lelehkan. 1/4 sendok teh garam. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini loyangnya sudah panas. Selanjutnya kita masukkan adonannya. Nah, ini kita panggang dengan pintu oven terbuka seperti ini teman-teman. Gunakan api besar. Nah, seperti ini teman-teman, kurang lebih 1 jam ya. Nah, setelah kurang lebih 1 jam, kita lihat adonannya. Nah, ini sudah hampir matang, tapi untuk bagian atasnya ini masih basah. Jadi supaya kering, loyangnya ini saya pindahkan ke rak paling atas ya teman-teman. Kita lanjut panggang dengan pintu tertutup. Nah, ini kita tutup rapat ovennya. Ini kita panggang kurang lebih sekitar 5-10 menit. Gunakan api sedang ya teman-teman ya. Dan jangan lupa sering-sering dicek. Nah, ini dia teman-teman, bika ambonnya sudah matang. Ini kita biarkan dulu sedikit dingin, lalu kita sisir seperti ini. Sekarang kita coba potong. Nah, ini dia teman-teman, tuh hasilnya besarang full. Walaupun ini pakai oven tangkring, tapi hasilnya cantik, besarang teman-teman. Sekarang saya mau tunjukin ke teman-teman. Nih di dalamnya. Tuh cantik ya, ini lembut, kenyal. Dan ini bersarang full. Wah, luar biasa, ini sangat berhasil ya teman-teman ya. Gimana, gampang ya buat bika ambon sendiri di rumah? Untuk rasanya ini enak banget teman-teman, recommended untuk teman-teman coba di rumah. Untuk bagian bawahnya ini tidak gosong sama sekali, tuh masih terlihat cantik.
Dan jika kita potong bagian bawahnya, tuh terlihat lubang-lubang seperti ini teman-teman. Ini tandanya bika ambon kita sangat berhasil. Sekian dulu video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.